Selamat siang, Buni. Selamat siang, Pak Rolis. Apakah saya mengganggu waktunya Ibu Ni? Alhamdulillah tidak, Pak Rolis. Yang ini saya ada waktu luang. Gimana, Pak Rolis? Gini Bu, saya sedikit mohon maaf Bu, saya sedikit mengganggu waktunya Buni. Saya pikir Buni bisa membantu masalah saya. Oh ya, apa yang bisa saya bantu Pak Rolis? Kira-kira eh, ada masalah apa? Pak Rolis, apakah ada masalah? Ya Bu, begini Bu, eh, akhir-akhir ini murid saya itu tidak bisa melakukan pembiasan yang baik Bu. Ini terkait dengan siswa peserta didik kami yang sering membuang sampah sembarangan, Bu. Oh, Kira-kira bagaimana, Bu? Apakah seperti itu. ya, Bu nih? Ya, eh, kira-kira dari diskusi ini nanti apa yang Pak Rolis inginkan? Ayo, Pak. Harapan kami begini, Bu nih. Anak-anak itu membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, akhir-akhir ini anak-anak itu sering kalau misalnya habis makanan, habis membuang sisa-sisa makanan itu malah bukan di tempat sampahnya, tetapi malah ditaruh di atas tutup tempat sampah, jadi tidak dimasukkan. Padahal di sekolah ini kan sudah disediakan sampah organik dan sampah non organik. Jadi anak-anak harus bisa membedakan. Tapi pada akhirnya kebiasaan itu ketika anak-anak sehabis membeli makanan itu ya semaunya saja langsung ditaruh di atas eh, tutup sampah. Itu kan mengganggu, di satu sisi mengganggu kesehatan, juga mengganggu pemandangan. Begitu Bunyi. Oh, seperti itu ya Pak Rolis. Apakah yang membuang sampah sembarangan ini semua siswa atau hanya kelas berapa atau hanya beberapa anak saja Pak Rolis? Kalau yang buang sampah sembarangan ini kebanyakan itu anak didik dari kelas 1 sampai kelas 4. Dan kebanyakan itu anak yang laki-laki. Karena apa? Karena yang untuk kelas tinggi, kelas seperti 4, 5, dan 6 itu kalau sudah sekali diberitahu itu biasanya dia akan segera melaksanakan perintah tersebut. Tetapi karena mungkin karena pemikiran anak-anak yang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih banyak saja yang membuang sampah sembarangan seperti itu. Itu kan sering saya ingatkan berkali-kali. Ketika diingatkan, anak itu langsung melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi ketika nanti mungkin 1, 2 hari atau 3 hari, dia itu akan kembali seperti semula. Maka saya itu, aduh, bagaimana caranya sampai saya itu eh, dengan rekan-rekan juga mencari solusi dan akhirnya saya kepengen berdiskusi dengan Buni terkait dengan ini. Iya, iya, ya. Kenapa kira-kira ya Pak kok bisa anak laki-laki yang sulit untuk membuang sampah pada tempatnya? Kira-kira kenapa Pak? Di satu sisi biasanya sih kalau anak laki-laki, Bu, anaknya bandel-bandel, katanya, oh iya Pak, iya Pak, iya Pak, tapi setelah itu ya kembali lagi seperti itu. Sering juga dilakukan di rumah karena mungkin di rumah dari orang tua sendiri mungkin jarang mengingatkan kan seperti itu. Harusnya kan harus ada kolaborasi dengan orang tua yang ada di rumah, kemudian kalau di sekolah dengan guru atau mungkin dari teman-temannya sendiri mengingatkan. Bahkan saya sering melihat itu teman-temannya sudah mengingatkan berkali-kali. Itu kan termasuk keyakinan-keyakinan seperti itu terkait dengan tanggung jawab, sikap disiplin dan lain sebagainya harus kita terapkan di situ, Buni. Oh iya iya Pak. Bagaimana cara Pak Rolis untuk memberi arahan
agar membuang sampahnya pada tempatnya, Pak Rolis? Bagaimana? Nah, Pak Rolis ini setiap ya Bu, anak itu. setiap hari Senin ini kan kita melakukan upacara bendera. Itu setiap kali ada teman-teman yang melakukan apa yang menjadi pembina upacara, itu sampah itu setiap upacara itu selalu diingatkan. Dan juga ketika ada Jumat bersih, Unik sendiri kan melihat kalau apa Jumat bersih setelah senam kita lakukan, ya kan? Kita beri pengarahan sebelum masuk kelas, kerja bakti, tapi ya tetap seperti itu. Mungkin nanti kalau anak-anak itu sudah berpikiran mungkin terkena penyakit atau apapun yang terkait dengan sampah, mungkin dia akan kapok dengan sendirinya. Tapi tetap dari saya sendiri mengarahkan kepada anak-anak untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Bahkan kemarin waktu sekolah kita itu kan kemarin harus dari Yogyakarta itu ya, dari kebun binatang Gembira Loko. Itu anak-anak yang kelas tinggi itu malah sampai memberikan ide kepada saya, Pak, bagaimana kalau di sekolah kita beri apa gambaran yang ada di Gembira Loko. Di Gembira Loko itu ada begini, Bu. Saya sampai melihat itu ada gambar itu sampai ini. Yang membuang sampah sembarangan adalah monyet. Sampai seperti makanya anak-anak ketawa. Bahkan kemarin itu sampai saya membuat salah satu gambar seperti itu saya terapkan. Hanya monyet yang membuang sampah sembarangan. Sampai saya buat seperti itu. Jadi anak-anak akhirnya mungkin bisa tergerak hatinya itu tidak buang sampah sembarangan. Seperti itu. Ya. Jadi ini ya Pak permasalahannya. Anak-anak tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada tempatnya yang diharapkan oleh Pak Rolis gitu ya Pak Rolis ya. Iya Bu, iya Bu. Sekarang Pak Rolis sudah tahu apa permasalahannya. Upaya apa Pak Rolis yang Pak Rolis lakukan setelah sudah mengetahui apa permasalahannya? Pak Rolis melakukan upaya apa? Yang pertama jelas kami sebagai seorang pendidik, ya kalau melihat saya ingatkan, apalagi kalau pagi misalnya sudah ada di depan kelas berapapun saya lihat langsung saya masuk, walaupun sudah ada rekan sejawat yang mengajar, saya mau izin sebentar untuk membersihkan sampah itu dimasukkan ke dalam tempat sampah. Dan juga upaya yang lain kan setiap hari Senin itu semua pembina upacara harus mengingatkan tentang sampah, kemudian kegiatan Jumat bersih. Jadi kami memberikan pengertian kepada anak-anak manfaat hidup bersih dan sehat di sekolah. Dengan tujuannya apa? Agar ketika bersih sampah, kita itu nyaman belajarnya. Anak-anak juga menyepakati seperti sampai kita buat keyakinan di kelas, di dalam kelas itu, siapa saja yang membuang sampah sembarangan nanti akan mendapatkan reward, sampai seperti itu. Rewardnya apa Pak? Misalnya manisan atau apa. Tapi kan anak akhirnya akan menjadi malu dengan dia membuang sampah sembarangan seperti itu. Begitu. Oh iya, sudah bagus Pak Roli, sudah banyak melakukan langkah-langkah yang menuju kepada pembiasaan anak untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Gini Pak Roli, apakah Pak Roli sudah melakukan refleksi Pak Roli tentang membuang sampah itu? Pak Roli sudah membuat refleksi belum? Refleksinya Pak Rolis. Pak Rolis mau melakukan sesuatu agar anak-anak termotivasi untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya gimana Bu, kira-kira motivasinya apa? Menurut Pak Rolis dulu apa Pak Rolis? Kalau saya sih yang pertama, kalau kita kepengen hidup sehat ya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itu Bu. Dengan ya hidup sehat seperti itu. Okay. Karena dengan
dengan lingkungan kita yang sehat kan belajar di sekolah menjadi nyaman, bebas dari penyakit dan lain sebagainya seperti itu. Oh ya, berarti ini ya Pak Rolis, motivasinya itu tentang kesehatan ya, untuk kembali Ya, kepada diri anak itu ya Pak. ya Itu Bu, ya, upaya yang bagus, Pak. Upaya yang ya, sangat bagus Pak. Mungkin selama ini hanya arahan saja ya Pak, tapi ya, kalau diberikan motivasi-motivasi, ya, anak akan menjadi berkurang dan terbiasa untuk melakukan membuang sampah di tempatnya ya Pak Rolis ya. ya Bu, seperti itu Bu. Dan Ya, juga jadi ini kami yang juga Pak Rolis lakukan. Kedepannya Pak Rolis ingin apa untuk kegiatan pembiasaan membuang sampah itu? Nah, dengan kegiatan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, karena di situ sudah ada sampah organik dan non organik, akhirnya yang sampah non organik yang tidak bisa kita gunakan itu misalnya ada plastik, botol plastik atau apapun lainnya, itu kan kita bisa buat menjadi sebuah karya untuk anak-anak karena kita menggunakan kurikulum Merdeka P5 Bu. Dan yang sampah yang organik, yang bekas-bekas makanan yang tidak yang bau-bau busuk itu biasanya langsung dibuang ke tempat sampah kemudian ditimbun. Mungkin bekas-bekas sayur-sayur. Kadang kan anak-anak yang bawa dari rumah itu kan membawa makanan yang ada sayur-sayurnya seperti itu. Jadi bisa untuk pupuk nantinya seperti itu. Oh, itu langkah-langkah yang sangat bagus Pak Rolis. Langkah-langkah Pak Rolis sudah tepat. Memilah sampahnya, memanfaatkan sampahnya juga ya Pak Rolis ya. Saya Iya Bu, setuju sekali begitu dengan Bu. langkah-langkah Ya, Pak Rolis yang Pak Rolis lakukan. ya, ya. Apa Mungkin ada lagi Pak Rolis? mungkin kedepannya kami juga ingin dengan teman-teman yang ada di sekolah ini bisa membiasakan kegiatan seperti itu diterapkan pokoknya di seluruh kelas, baik itu kelas rendah ataupun kelas tinggi. Karena untuk yang kelas rendah, mungkin dengan bimbingan gurunya bisa terjun secara langsung, karena motivasi dari anak-anak itu kan masih banyak bermain Bu, untuk kelas rendah 1, 2, 3 itu. Seperti itu. Ya, keren sekali Pak Rolis. Semoga apa yang diharapkan Pak Rolis, dicita-citakan Pak Rolis, pembiasaan baik anak bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Rolis ya Pak Rolis Amin, ya. amin. Ya, terima kasih Bu Ni. Masih kurang Bu Ni. Nanti tolong disampaikan kepada kepala sekolah terkait dengan mungkin program yang kami lakukan ini bisa didukung oleh kepala sekolah ataupun juga dari komite dan juga dari wali murid sekolah kita. Begitu Bu Ni. Harapan kami seperti itu Bu Ni. Jadi sekolah yang bebas sampah dengan belajar menjadi nyaman seperti itu. Harapan kami seperti itu. Kerjasama dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat juga ya Pak yang dilakukan. Keren sekali Pak. Alhamdulillah Pak Rolis sudah mempunyai tujuan, sudah mempunyai refleksi langkah ke depannya juga sudah tertata dengan rapi, Pak Rolis, semoga Pak Rolis bisa melaksanakan langkah-langkah yang Pak Rolis sudah Pak Rolis. Terima kasih Buni. Terima kasih Buni atas masukan dan sarannya kedepannya lebih baik Buni. Terima kasih Buni. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.